إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan dilandasi keikhlasan dan dilandasi dengan ilmu tuntunan ajaran Islam yang benar. Karena hanya dengan bertakwa kepada Allah hidup kita ini akan bahagia di dunia dan di akhirat. Walaupun di dunia kita menderita, tapi dengan ketakwaan itu akan mengantarkan kita hidup yang kekal abadi bahagia di akhirat, yaitu fil jannah, di surganya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sering kita dengar di dalam Al-Quran: fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Hendaklah kamu takut kepada neraka, takut menghindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Di ayat lain: fattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu, jauhilah siksa neraka, karena neraka itu memang diperuntukkan untuk orang kafir. Karena itu apabila orang Islam masuk neraka, itu salah kamar. Karena hakikatnya Muslim itu wajib di surga, fil jannah. Dan manakala sampai meninggalnya membawa kalimat tauhid, tetap menjadi Muslim, maka jaminannya memang adalah ahlul jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna takut kepada neraka, ada perkataan tidak usah takut ke neraka, takutlah kepada Allah. Memang neraka itu adalah ciptaan Allah, surga itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Karena itu manakala kita dihimbau untuk takut kepada neraka, berarti harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah juga bermakna takut melakukan dosa dan maksiat. Kalau ada orang yang mengatakan saya takut kepada neraka tapi tidak takut kepada dosa, ini pernyataan yang tidak benar. Kalau takut kepada neraka, maka takut kepada Allah.
pun juga takut kepada hal-hal perbuatan-perbuatan yang akan membawa ke neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dewasa ini ada tren baru. Sebenarnya sejak dulu ada, tapi semakin memprihatinkan. Banyak hal, tapi dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan dua hal saja. Keprihatinan yang pertama adalah sekarang ini banyak anak muda yang bunuh diri. Kita lihat di Probolinggo, umur 31 tahun dan akhirnya ditabrak kereta api hanya karena stres dalam keluarga. Umur 39 tahun. Kemudian ada anak SMA yang umurnya tentu tidak lebih dari 20 tahun. Itu gantung diri di Probolinggo dan meninggal dunia. Penyebabnya hanya karena dibully, tidak disapa dengan temannya, lalu rela bunuh diri. Belum lagi di tempat-tempat yang lain, di Malang ada yang gantung diri dan seterusnya. Ini sungguh memprihatinkan. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, kita dilarang untuk bunuh diri. Kita dilarang untuk menghilangkan nyawa kita yang seharusnya bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Allah berfirman, "Wala taqtulun nas." Janganlah kamu membunuh diri. Bunuh diri ini adalah dosa besar. Di dalam hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dalam kitab Al-Kabair, Nabi bersabda, barang siapa yang bunuh diri, apakah dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, atau dengan senjata tajam, atau cara-cara yang lain yang intinya bunuh diri, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang bunuh diri itu tanpa ada uraian, siapapun yang bunuh diri hidupnya muslim maka akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Tapi ada beberapa ulama memberikan penjelasan. Bagi muslim itu tidak kekal di neraka, karena dengan imannya akan masuk surga. Oleh karena itu, maka kata kekal di dalam hadis ini bukan kekal abadi, tapi maknanya lama di neraka. Tetapi kekal orang kafir, orang muslim itu kekal selama-lamanya. Bunuh diri memang dilarang kita membunuh diri kita, walaupun kita dalam keadaan stres. Dan ini tugas dari orang tua untuk memberikan penjelasan mengenai bunuh diri, dan tentu bagaimana keadaan anak-anak muda ini ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan
permasalahan yang berat. Ini pemuda-pemuda ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan bunuh diri dan perbuatan dosa yang lain. Ini tugas berat bagi kedua orang tua. Yang kedua, peristiwa membunuh orang lain. Di Medan ada seorang anak perempuan berumur 12 tahun membunuh ibunya sendiri hanya karena dendam, karena kakak perempuannya sering dimarahi dan dipukuli oleh ibunya. Akhirnya senjata makan Tuhan, ibunya dibunuh. Di Jakarta, seorang pemuda membunuh ayah dan neneknya. Dan di tempat-tempat yang lain bahkan ada seorang anaknya dokter, tapi salah ditempatkan, salah disekolahkan di SMA Katolik, sehingga tidak mendapatkan informasi keislaman. Apa yang terjadi? Ketika marah, ketika kecewa dengan orang tuanya, maka bapak ibunya yang dokter itu dibunuh. Begitu bapaknya datang, dipukul dengan palu besi, meninggal mendadak, dan ibunya juga termasuk saudaranya. Masuk ke sini, rahmatullah. Ini pentingnya mengapa perlu dakwah Islam terus, tidak hanya di masjid, di RT dan di RW, bahkan di rumah. Ketika ada kumpulan-kumpulan, ada ceramah-pencerahan, biar terhindar dari dosa-dosa besar, perzinahan, minuman keras, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, maka kita berusaha untuk tidak memudahkan melakukan dosa besar, baik untuk diri maupun membunuh orang lain. Dalam Al-Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 93, Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazahu jahannam khalidan fiha, maka akan dimasukkan ke neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu, Allah marah kepadanya, wa la'anahu, dan melaknat, wa adzalahu adzaban azima, dan menyediakan bagi dia sebagai pembunuh itu dengan siksaan yang pedih. Karena itu keunggulan Islam adalah melarang umatnya untuk bunuh diri maupun untuk membunuh orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah berfirman kepada Bani Israel, maka siapa yang membunuh nafsan seseorang, bighairi nafsin, membunuh bukan karena pembalasan kisah, atau fasadin fil ardh, atau karena merusak tatanan bumi ini, maka kata nama katalan nasa jami'ah, seperti membunuh seluruh manusia. Tapi sebaliknya, waman ahyaha, siapa yang menjadikan hidup tidak membunuh seseorang, katakan nama ahlian nasa jami'ah, maka seperti menghidupkan manusia seluruhnya. Pembunuhan itu boleh untuk hukum radam, hukum qisas, bahkan sebagiannya yaitu hukum yang berbahaya, itu pun hukum sihir, itu bisa dibunuh. Karena itu semoga ada yang manfaatnya kepada kita bersama. Mari kita berusaha
untuk terus menggaungkan dakwah Islam ini untuk pencerahan hati nurani kita agar kita tidak tergoda diperbudak oleh setan yang akan menghancurkan kita. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa bil hikmati wa rahmatin kulli wa kafa billahi shahida. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ya Allah muslimin wa nafsi taqwa wa taqwa. Maafkan muslimin rahmatullah. Penyebab itu semua menurut Al-Quran surah Al-Hasr 59 ayat 19. Karena lupa kepada Allah, lupa kepada firman-Nya, larangan dan perintahnya, lupa kepada firman. Karena itu di dalam surah Al-Hasr sebagai penutup dan khutbah yang kedua ini adalah Allah berfirman, "Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, fansahum anfusahum, maka Allah melupakan dirimu sendiri sehingga orang itu lupa diri. Ulaika humul fasiqun, dan mereka itu menjadi pelaku dosa, suka melanggar ajaran agama. Agar kita terhindar menjadi orang yang fasik, hobi melakukan dosa dan maksiat tanpa mau bertaubat kepada Allah, maka kita harus selalu ingat kepada Allah dengan zikrullah, dengan aktif sholat dan aktif ibadah yang lain. Marilah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.